Yang tidak akan memakai slide, tapi mengambil judul itu sebagai sebuah jawaban dari pertanyaan ini. Bagaimana berdamai di masa pandemi? Yang izin menyapa dulu kepada Pak Klian Adat Banjar Jiangsana, Pak Gusti Madipura, kemudian seluruh panitia, tentu saja kepada Pak Tri Handoko, Bimas Indu, kemudian narasumber Pak Dirjen Ketut Untung Yoga, Matur Suksema, juga untuk semua peserta dan teman-teman yang teman-teman saya yang mungkin terlihat di situ adalah teman-teman yang non-Hindu yang juga hadir di sini. Terima kasih banyak sudah berkenan juga menyertai tempat ini, ruang ini untuk kita sama-sama mengupas kedalaman dari apa yang terjadi selama masa pandemi ini. Berbicara tentang berdamai dengan pandemi ini, kita lihat dari kata damai dulu. Sering kita berpikir bagaimana meraih kata damai, meraih rasa damai itu sendiri, terutama di masa pandemi ini. Sementara banyak orang mengatakan kita harus memerangi virus ini. Lalu bagaimana hubungannya damai dan peperangan itu sendiri? Damai itu kalau kita kupas, ya kita pisahkan bermain kata-kata, ya, berisi kata dama dan i. Jadi dama itu seperti seperti naiki, kemudian naiki, kemudian kurangi. Jadi ada akhiran i. Jadi dama i. Dama i. Dama itu artinya dalam dasa yama brata itu artinya bisa menasihati diri sendiri. Bisa menasihati diri sendiri. Jadi orang yang ingin berdamai dengan apapun di kehidupan ini, setidak-tidaknya harus bisa damai, jadi menasehati dulu diri sendiri. Supaya dia bisa menerima apapun yang datang sebagai bagian dari perguliran dualitas di kehidupan ini. Karena seperti kita tahu kalau di Bali itu, sering kita lihat kain poleng yang hitam putih itu. Sebagai pesan tetua di Bali dulu, tetua kita, bahwa hitam dan putih sebagai dualitas harus diterima dengan cara yang sama. Itulah kesempurnaan isi dari semesta ini. Jadi ketika kita belajar berdamai, kita harus belajar menerima, menasehati diri sendiri untuk bisa menerima. Karena ketika tidak ada penerimaan, ketika kita menolak, maka terjadilah peperangan. Jika terjadi peperangan, maka tidak akan ada kedamaian. Nah, belajar menerima, ya, menerima itu harus dipahami sebagai cara kita untuk larut ke dalam keadaan ini sebagai sebuah kebenaran. Banyak orang mencari kebenaran. Banyak orang mencari kebenaran lewat jalan agama, lewat jalan spiritual, dan sebagainya. Tetapi ketika kebenaran itu sendiri datang dalam kehidupannya, mereka menolaknya. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa didefinisikan. Karena apa yang ada itulah kebenaran. Kenyataan itulah kebenaran. Jadi bahwa kehidupan ini adalah sebuah tempat yang nyata saat ini, dengan panca indera yang kita lihat sebagai sebuah kenyataan ini, akan selalu dipenuhi oleh proses seperti yang diceritakan tadi oleh hukum reta yang disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa akan selalu ada lahir, hidup, dan mati. Dengan berbagai cara kita akan dibuat sakit, ya, atau bahkan mati sebagai jalan pulang. Kematian memang bukan sebuah hukuman, bukan sesuatu yang bencana, tetapi memang melihatnya harus dengan cara yang berbeda. Kematian itu adalah cara Tuhan untuk mengizinkan kita belajar menghargai kehidupan. Cara kita menghargai kehidupan tentu dengan cara menasehati diri sendiri, agar kita bisa menerima sesuatu yang hadir, baik terang maupun gelap, baik hitam maupun putih, baik berkah maupun bencana. Lalu dengan penerimaan di awal itu kita akan bisa mempelajarinya. Sama dengan orang yang menolak sesuatu, dia tidak akan bisa mempelajari apa yang dia tolak. Itu sebabnya di ajaran Islam juga ada istilah kafir. Kafir itu kufur, kufur itu kubur, kubur itu tertutup atau cover.
tertutup. Jadi kalau kita tertutup dengan sesuatu, kita tidak akan bisa mempelajarinya. Buku yang tertutup tidak akan bisa dibaca lebih mendalam. Jadi kita mulai mempelajari hadirnya pandemi ini dengan membuka pikiran dan perasaan dan hati kita untuk melihat pelajaran apa yang ada di balik itu. Kenapa kita menolak? Kenapa kita menolak sehingga terjadi perlawanan dan menjadi peperangan terhadap pandemi ini? Karena kita menganggap ini masalah, dan memang benar sebagai masalah. Kalau melihatnya sebagai masalah. Tetapi apa yang terjadi ketika pandemi yang hadir ini kita lihat sebagai masalah, yang terjadi adalah penderitaan demi penderitaan batin kita. Tetapi kalau kita mencoba untuk melihat sisi lain, seperti cerita tadi bahwa pandemi COVID ini seperti ombak dan badai, dan kita hanya perlu minggir sejenak untuk mengizinkannya lewat bersama ruang dan waktu yang sedang dipegangnya saat ini, maka mungkin kita bisa memanfaatkan ruang dan waktu ketika kita minggir itu untuk lebih banyak merenung. Apakah benar pandemi ini sebuah bencana? Ataukah dia sebuah berkah? Tergantung cara kita melihat. Kalau kita melihat sebagai bencana, tentu apa yang kita temukan sekarang adalah kemarahan, kebencian, dan kita akan melewati fase-fase yang sering dialami oleh manusia ketika dia mengalami sesuatu yang dia sebut sebagai bencana, atau sesuatu yang tidak menyenangkan, entah penyakit yang tidak menyenangkan, atau diagnosa yang tidak dia inginkan. Pertama, kita akan memasuki fase denial, kita menyangkal. Saat ini pun masih banyak orang yang menyangkal bahwa pandemi ini sebuah kenyataan. COVID ini hadir sebagai sebuah kenyataan. Kita menyangkal, ini tidak ada, ini tidak benar, ini hanya permainan dan sebagainya. Kita menyangkal bahwa ini adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa ada. Hanya saja dia sedang tersebar dengan cepat oleh karena faktor keterhubungan antar manusia dan antar pulau, antar negara yang dipermudah oleh sistem transportasi yang ada saat ini. Itulah yang mempermudahnya. Jadi memang setiap berkah selalu membawa bencana lain. Ya, ketermudahan transportasi adalah berkah, tetapi juga memudahkan hadirnya penyebaran virus-virus seperti ini. Ada bencana di balik setiap berkah dan ada berkah di balik setiap bencana. Jadi kalau hari ini kita melihat pandemi ini sebagai bencana, mari kita lihat berkahnya. Di Bali pernah ada upacara yang disebut pangurip bumi, jadi menghidupkan kembali bumi. Dan apa yang terjadi? Konon sejak masa pandemi ini, ketika banyak negara-negara lockdown, suara-suara burung lebih mudah terdengar karena sepinya transportasi di jalanan, di udara. Kemudian pemanasan global konon ada penurunan sedikit karena polusi-polusi oleh pembakaran asap-asap dari bahan bakar fosil itu menurun. Kemudian daerah-daerah pariwisata seperti Kuta dan Nusa Dua atau tempat-tempat lain pariwisata itu, bumi memiliki kesempatan untuk mengisi kembali airnya. Sehingga contoh di Kuta misalnya, masa intrusi air laut ke pemukiman itu menurun. Karena apa? Karena air bawah tanah sudah kembali terisi. Dulu di masa pariwisata lagi meningkat, booming dan sebagainya, penggunaan air bawah tanah cukup banyak. Sehingga bumi bahkan tidak sempat mengisi kembali cadangan air bawah tanahnya. Dengan sekarang selama hampir setahun ini, Kuta agak sepi dan sebagainya, penggunaan air bawah tanah tidak terlalu banyak, kemudian hujan mengisinya, ya sungai-sungai tidak terpakai banyak airnya, yang terjadi adalah air bawah tanah meningkat, sumur-sumur mulai terisi kembali. Nah, itulah berkah. Kemudian berkah lain adalah ketika dulu kita sering mengejar harta keluar, tahta, mahkota keluar, ya. Mahkota itu adalah kekuasaan, simbol kekuasaan. Kekuasaan yang kita cari melalui tahta, harta dan cinta, ya. Itu mahkota itu kita kejar keluar sehingga kita lupa pulang ke dalam. Nah, giliran Tuhan kemudian sebagai alam semesta membalikkan, karena alam semesta ini seperti goa yang menggaungkan apa yang kita kirim, ya. Maka kembalilah mahkota itu, ya, sebagai corona. Mahkota itu corona. Corona yang mengejar kita yang terlalu banyak keluar untuk membawa kita kembali ke dalam. Yang dulu sering kemana-mana ke pura-pura yang jauh dari tempatnya berdiam, lalu mencari Tuhan yang jauh di luar dirinya,
kini dipaksa oleh keadaan ini untuk mencari Tuhan yang dekat, mencari pura yang dekat. Ya, kadang-kadang kita lupakan pura yang paling dekat, yaitu pura yang ada di rumah kita, berupa sanggah kemulan, berupa tempat-tempat suci, kamar suci yang ada di dalam diri kita. Nah, itulah yang kita lupakan ketika kita lebih banyak mencarinya keluar. Dan kemudian corona ini, mahkota dari luar ini menggiring kita untuk lebih banyak berdiam, memberi kita banyak waktu untuk bersama keluarga. Kemudian sisi lainnya adalah dulu kita sering marah-marah kepada guru-guru. Para orang tua sering marah-marah kepada guru-guru karena katanya guru-guru tidak bagus mengajarnya di sekolah. Dan giliran kemudian alam semesta membalikkan keadaan supaya para orang tua bisa mengerti beratnya menjadi guru dan para orang tua belajar menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah. Ada banyak hal. Kemudian ketika kita bicara bahwa zaman ini adalah zaman lahirnya agama Budi, ya bukan agama baru, tetapi agama apapun itu, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya, yang mulai kedalaman maknanya, kedalaman pesannya, dipahami dengan kecerdasan akal budi. Itulah agam-agaman budi, agam-agaman akal budi, kecerdasan pikiran manusia. Sehingga apa yang terjadi? Kita dipaksa oleh keadaan ini untuk lebih banyak menggunakan teknologi yang merupakan produk dari akal budi untuk berkomunikasi, untuk Dharma Tula, Dharma Santi, dan sebagainya lewat media-media virtual seperti ini. Sehingga kita dipaksa bersentuhan dengan teknologi yang merupakan produk-produk dari akal budi. Lalu ketika kita mencoba, kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi melalui pandemi ini, apakah ini akan berlangsung lama dan sebagainya, kita dipaksa untuk, ada masalah pada video suara saya. Aji, masih kedengaran suara saya? Bagus Pak Dokter, video dan suaranya. Masih nggak ada, di sini ada low system. Di sini ada low system. Bagus suaranya Pak Dokter, loud and clear. Siap. Jadi kembali seperti itu, kita dipaksa oleh keadaan untuk belajar menggunakan akal budi kita, sehingga nanti apapun yang kita pelajarin di dalam agama-agama kita masing-masing, baik Hindu dan sebagainya, itu kita mencoba mengupas segala sesuatunya dengan ketajaman akal budi kita. Sebagaimana sebentar lagi kita akan merayakan Saraswati, turunnya ilmu pengetahuan, lalu dengan ilmu pengetahuan kita landep, ya, setelah ilmu pengetahuan turun, ya, Saraswati, lalu Sinta, kita melakukan yoga, menenangkan batin kita, meneguhkan dengan pagar besi, meneguhkan batin kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan, agar bisa kita landepkan, tajamkan pengetahuan, pikiran kita dengan pengetahuan itu, supaya dengan ketajaman pikiran kita itu kita bisa mengukir kehidupan. Jadi Watu Gunung Sinte landep ukir. Jadi dengan pengetahuan yang turun pada Watu Gunung, kita teguhkan batin kita untuk mempelajari kehidupan ini, mempelajari diri kita dengan sebagai pagar besi, lalu kita landapkan dan kita ukir kehidupan kita menjadi indah. Nah, dengan itulah kita akan mencoba mengupas kondisi-kondisi yang sedang kita alami saat ini, ya, belajar menerima keadaan ini, sehingga dengan menerima kita mulai berdamai, lalu dengan berdamai kita mulai menajamkan pikiran kita, memfokuskan pikiran kita untuk mencoba melihat ada berkah apa di balik apa yang kita sering sebut sebagai bencana ketika pandemi ini hadir. Nah, apa yang bisa kita lihat? Di sini ternyata kita bisa lihat apa sih virus itu sebenarnya. Kenapa virus itu begitu hebatnya? Ya, benda kecil, ya, yang berada di antara benda hidup dan benda mati. Karena ketika dikatakan hidup, dia tidak makhluk hidup, tetapi dikatakan benda mati, dia bisa berkembang biak ketika dia ada di dalam sel-sel hidup. Jadi ini di antara itu. Di antara ini dia ada. Nah, kemudian apa yang bisa kita lihat? Nah, ternyata virus ini mengandung RNA, Jadi ada, kalau kita sulit memahami RNA, di sana ada, bayangkan ada DNA. DNA itu dibentuk oleh atom-atom. Ada atom fosfor, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan karbon. Ada atom-atom. Kalau atom-atom kita kupas sampai sekecil-kecilnya, kita akan menemukan sebuah ruang kosong. Dan di dalam ruang kosong itu ada Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas.
Nah, karena ada kecerdasan semesta sebagai pengisi ruang kosong di dalam setiap atom, itulah sebabnya DNA atau RNA itu adalah sekumpulan kode-kode cerdas. Sehingga dengan begitulah hebat sekali dan cerdas sekali virus ini bisa tahu di mana dia harus berdiam, apa yang harus dia lakukan di dalam tubuh manusia. Ketika tubuh manusia melakukan perlawanan dan menolak, perlawanan itu menyebabkan sistem imun kita bereaksi. Sehingga keluarlah cairan-cairan di saluran napas, di paru-paru yang kemudian memenuhi paru-paru dan saluran napas kita sehingga kita menjadi kesulitan untuk bernapas. Tapi ketika reaksi itu minimal, tidak ada gejala, itulah yang disebut dengan kita terinfeksi tapi tanpa gejala. Nah, sehingga ketika tubuh kita melawan, tentu reaksi imun akan menghasilkan berbagai produk-produk seperti itu. Ada lendir, ada cairan di paru-paru, ada demam dan sebagainya. Ada batuk, pilek, bersin dan sebagainya. Nah, itu bentuk perlawanan. Tapi pada beberapa orang yang bisa menerima virus ini sebagai bagian dari alam semesta raya, sekaligus juga sebagai bagian dari alam semesta kecilnya, nah, di situ tidak akan muncul gejala. Sama seperti beberapa orang di dalam tubuhnya masih mengandung kuman-kuman yaitu Salmonella typhus atau typhosa atau tipes, tetapi dia tidak ada gejala tipes. Kapan sistem imunnya menurun, di situ dia memunculkan gejala kembali. Nah, seperti itu cara kita berdamai dengan keadaan ini. Jadi ketika kita ingin mencoba berdamai dengan kehadiran pandemi ini, mari kita coba untuk melihat sisi-sisi berkah yang bisa kita lihat di sini. Dulu orang Bali, orang Kuta terutama, ya fokus kepada pariwisata dan melupakan bahwa Bali adalah daerah-daerah yang lebih banyak hidup dari pertanian. Dan kini oleh kehadiran COVID ini, pariwisata menyepi, kemudian orang-orang pariwisata menepi. Ya, pariwisata menyepi, orang-orang pariwisata menepi kembali ke rumah-rumahnya, dan mereka bisa melihat sendiri betapa lama mereka mengabaikan tanah-tanah sawah yang dulu mereka tinggalkan demi pariwisata yang lebih menjanjikan. Akhirnya sekarang kita kembali. Bahwa kita membutuhkan kembali sesuai dengan hierarki need itu, bahwa kebutuhan pangan itu jauh lebih penting. Sehingga kita kembali memikirkan sumber lain dari pendapatan kita bukan hanya di pariwisata. Dan apakah ini akan berlalu? Saya selalu percaya bahwa dalam ajaran kita di Hindu dikatakan bahwa apapun yang berawal akan berakhir. Kapan dia berakhir tergantung kapan kita mau mengakhirinya. Nah, kapan kita bisa mengakhirinya? Kapan kita bisa menerima? Nah, karena kenapa? Karena ketika kita bisa menerima dan tidak lagi lama di fase denial, apalagi fase anger, fase marah-marah, ya banyak orang masih di fase marah-marah ketika pandemi ini ada. Dia marah kepada menteri-menteri ini, marah kepada pemerintah, marah kepada keadaan. Nah, ketika dia mencoba melewati fase denial, dia marah-marah. Kemudian mulai dia bisa menerima keadaan, masuklah fase bargaining, tawar-menawar. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk tetap hidup di masa pandemi ini? Nah, itu yang dia lakukan di fase tawar-menawar. Tapi beberapa orang mungkin akan tidak berhasil melewati fase tawar-menawar dan tetap akan menganggap ini sebagai stresor, dan disitulah dia akan mengalami distress hingga depresi. Tapi begitu kita melewati semua ini, maka kita akan masuk ke fase yang disebut fase acceptance, fase penerimaan. Dan ketika manusia mencapai fase penerimaan, di situ kebijaksanaan dan kekuatan pikirannya yang disebut sebagai kawisesan dan kawiwekan itu akan bekerja dengan baik. Dan di situ mereka akan mulai menggunakan kekuatan pikiran dan kebijaksanaan batinnya untuk memikirkan hal yang mereka inginkan daripada hanya membenci apa yang mereka tidak inginkan. Ya. Sehingga mereka akan memikirkan hal-hal yang baik di kemudian hari. Nah, dimulai dari kekuatan pikiran manusia yang berdamai dengan keadaan ini, disitulah kemudian seluruh sistem dalam tubuh kita itu akan menjadi lebih baik. Karena apa? Kita akan mulai memancarkan perasaan bahagia di dalam kondisi seperti ini. Ya, artinya bisa memanggil sistem yang membahagiakan dalam diri kita yang disebut dengan hormon serotonin. Karena kita bisa melihat berkah di balik bencana ini. Yang terjadi adalah
4 sistem dalam hormon dalam tubuh kita yang disebut hormon endorfin, serotonin, oksitosin, dan dopamin itu lebih banyak meningkat. Nah, inilah ajaran di Bali ketika kita berdoa dulu sering mintanya ice, lunas ice. Ice itu tertawa. Jadi kalau orang di Bali belajar bersembahyang ke pura-pura, dia meminta ice, lunas ice. Sehingga ada topeng yang membuat dia tertawa, ada wayang yang lucu-lucu membuat dia tertawa, atau kegiatan-kegiatan lain yang membuat dia tertawa. Dan tertawa itulah yang menyebabkan keempat hormon ini meningkat. Sehingga rahnya mengandung hormon-hormon yang ayu. Dia menjadi rah ayu. Dan karena dia tertawanya lepas, sumringah, rahnya sampai ke ajang, jadi rahajang. Itu bahasa permainan kata-katanya. Jadi nunas ice pangrahajang rahayu itu kira-kira tujuannya adalah supaya kita meningkatkan sistem imun kita lewat peningkatan keempat hormon yang tadi itu. Hormon yang positif di dalam diri kita. Nah, semua hormon itu dimulai dari cara kita menerima keadaan. Tidak ada orang bergembira, tidak ada orang bahagia ketika dia menolak sesuatu. Ya, ketika dia menolak yang disebut bencana ini. Nah, ketika kita menolak gunung meletus, ya kita melihatnya sebagai bencana. Padahal gunung meletus membawa kesuburan. Ya. Nah, kira-kira seperti itu cara kita melihat. Jadi penerimaan dimulai dari cara kita mengubah sisi pandang, mencoba melihat berkah di balik bencana. Dari situ kemudian kita akan mempelajari lebih dalam. Nah, kira-kira seperti itu di awal untuk kita membuka jalan berdamai dengan keadaan ini. Kirang langkung seperti itu. Pak Dokter. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang berdasarkan tadi wejangan dari Pak Dokter yang tiang rangkum. Ada 3 pertanyaan dari Gesaji Darmatika, Pak Nyoman Darmayasa. Kedua ini pertanyaan yang roaming, kalau istilah yang interlokal dari Sulawesi. Dan yang ketiga ada pertanyaan dari Pak Budiana Setiawan. Yang izin rangkum pertama, Pak Dokter mengatakan kita harus berdamai. Sebetulnya bagaimana cara berdamai? Memang Pak Dokter mengatakan bahwa kita harus mengambil sisi positifnya, soal ada berkah dari bencana, ya, agar kita akhirnya bisa menerima. Benar begitu, Pak Dokter? Ya, ya. Tapi kadang-kadang bukankah itu kadang-kadang suatu ironi, misalnya kalau ternyata berkahnya cuma 1, ternyata bencananya 50, Pak Dokter. Bagaimana Pak Dokter kadang-kadang mengalami itu? Apakah kita memang harus menerima gitu, Pak Dokter, atau bagaimana mungkin Pak Dokter? Ya, bagaimana sebetulnya pertanyaannya, bagaimana akhirnya kita berdamai kalau melihat situasi seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Memang secara tradisi, khususnya orang Jawa, kita selalu diajarkan untuk bersyukur. Kalau Tiang boleh cerita, Tiang pernah mengalami suatu kecelakaan ketika SMA, motor rusak. Sudah itu orang yang menolong Tiang mengatakan bersyukur, syukur masih selamat, tidak apa-apa. Kadang-kadang suatu ironi sebetulnya pada saat perenungan Tiang. Yang kecelakaan tapi bersyukur selamat. Bagaimana Pak Dokter menyikapi itu? Bagaimana kita harus berdamai? Seperti Pak Dokter bilang. Bagaimana kita harus acceptance? Seperti Pak Dokter bilang, kembali ke Pak Dokter sendiri, klinik Pak Dokter tutup di awal tahun kemarin. Bagaimana caranya Pak Dokter untuk berdamai? Seperti ini, mungkin ini pertanyaan pertama Pak Dokter Suksumadahat. Iya. Tiang dengan pandemi ini, jadi hampir setahun tidak praktek, jadi tidak ada pendapatan dari profesi Tiang sebagai dokter. Lalu apa yang terjadi? Kemudian ya Tiang memiliki banyak waktu untuk apa? Untuk di rumah, untuk bersih-bersih, untuk melihat apa yang lupa Tiang lihat gitu. Kemudian Tiang punya banyak waktu untuk menulis, untuk berbicara seperti ini. Berbicara dengan teman-teman lain yang mungkin selama kondisi yang non-pandemi, Tiang tidak akan pernah jumpai di acara-acara seperti ini, karena Tiang harus pergi kemana-mana, tidak mungkin. Tapi dengan begini kita bisa bertemu dengan banyak orang di luar lewat virtual ini. Seperti tadi, apakah satu berkah, hanya terlihat satu berkah di balik sebuah bencana? Tergantung. Tergantung cara kita melihat, tergantung kedalaman apa kita mengupas semua itu. Ya, kalau kita fokus kepada berkah, ya, maka kita akan menemukan banyak sekali berkah. Seperti tadi ini, banyak sekali berkah. Satu jawaban dari semesta ini berupa hadirnya COVID ini. Dia menjawab sebuah banyak hal. Dulu orang-orang Greenpeace berharap bagaimana caranya
bumi ini terbebas dari polusi yang menyebabkan pemanasan global. Bingung. Sementara polusi masih terus-menerus terjadi oleh pembakaran fosil itu. Kemudian seperti tadi cerita tadi, banyak orang berpikir di Kuta ini sudah habis air bawah tanah, apa yang akan terjadi, itu yang kedua. Kemudian orang-orang Bali meninggalkan pertaniannya, apa yang akan terjadi. Kemudian orang-orang Kuta yang sering terjebak kemacetan sempat berpikir, duh, kapan ya Kuta bisa kembali sepi sesekali waktu. Nah, kemudian ada yang orang-orang Bali bangga begini, coba seandainya dunia nyepi sesekali, seluruh dunia nyepi. Ya, dan banyak hal seperti itu yang muncul ide-ide seperti itu. Tiba-tiba datanglah COVID yang menjawab semua itu dengan satu bentuk kehadiran, tapi semuanya terpenuhi. Ya, semuanya terpenuhi. Air bawah tanah terisi, polusi berkurang, Kuta menjadi sepi, sekarang menjadi kawasan elit. Ya, Kuta menjadi kawasan elit. Elit itu artinya ekonomi sulit. Sekarang seperti itu keadaannya. Tapi pelajaran apa lagi yang ada? Pelajaran semut yang ada sekarang. Pelajaran semut. Dulu orang-orang tidak ngeh bahwa semut itu banyak mengajarin kita. Semut itu bekerja siang malam mengumpulkan makanan, karena dia tahu ketika musim hujan mereka akan sulit mendapatkan makanan. Dan kita lupa bahwa sebagai manusia kita bisa meniru para semut itu. Kita lupa mengumpulkan persiapan-persiapan seperti orang-orang Bali yang notabene dulu adalah petani, mengumpulkan beberapa padi di lumbungnya untuk menghadapi masa-masa paceklik, masa-masa ketika terjadi kesulitan panen. Itu mereka persiapkan dirinya. Mereka punya jeding di rumahnya, punya lumbung. Itu sebuah pengingat bahwa kita harus selalu memikirkan bahwa akan tiba saatnya bumi ini mengalami paceklik. Entah paceklik tanaman padi, entah paceklik pariwisata, entah paceklik apa saja. Orang yang berdagang mungkin akan mengalami paceklik pembeli, orang pekerja akan mengalami paceklik di pekerjaannya dan sebagainya. Tetapi karena sudah mempersiapkan dirinya, mereka bisa makan begitu banyak selama dia mendapatkan makanan. Kelihatannya ada masalah atau di komputer tiang saja, mungkin ada masalah gangguan di Pak Dokter Wayan ya. Di Pak Dokternya dikaji. Ya, kita tunggu sebentar. Silakan bagi ini sound on Pak Dokter. Kelihatannya mungkin ada low bandwidth di sisinya Pak Dokter. Tapi Pak Dokter apa putus atau bagaimana? Iya. Oh, masih ada. Ya, Pak Dokter. Tadi sempat ada Masih. gangguan. Tadi ada gangguan. iklan. Ada bukan gangguan. Kita selalu melihat sejenak. Paling enggak kita berkah, ada ya. Selalu berkah. Tadi sempat ambil napas sejenak. Siap, dilanjut lagi Pak Dokter. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Kita sudah banyak diajarin oleh kehidupan ini. Sudah banyak diajarin oleh kehidupan ini. Oleh alam. Tetapi kita lupa membaca kitab suci yang ada di alam ini yang tak tertulis. Seperti apa yang diajarkan semut, apa yang diajarkan beruang tadi untuk kita mempersiapkan diri di masa-masa paceklik ini. Akhirnya apa yang terjadi ketika tiba masa paceklik, kita banyak kebingungan oleh keadaan ini. Dan syukurnya Tiang punya banyak teman yang bisa membantu keadaan ini dan kita saling membantu. Ya, yang punya membantu yang tidak ini kesempatan sebenarnya untuk kita saling tolong-menolong sebagai sesama manusia. Tetapi sayangnya karena kita fokus kepada bencana, kita marah-marah di situ. Lupa bahwa kita punya banyak teman yang bisa saling menolong kita. Ini kesempatan bagi orang-orang yang punya uang, yang punya harta, untuk membantu teman-teman lain yang membutuhkan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya, berbagi sembako dan sebagainya. Kami sudah melaksanakan itu beberapa kali untuk membantu teman-teman yang juga sedang dalam kondisi kekurangan seperti itu. Ini hanya sebuah kesempatan. Kalau kita mau menggunakan kesempatan ini sebagai berkah. Ya, kalau kita tidak mendapatkan berkah,
setidaknya kita bisa menjadi tangan yang memberikan berkah bagi yang tidak mendapatkan berkah itu. Itu yang bisa kita lakukan kira-kira, Ji. Seperti itu. Ya, matur Ya, suksma, ini cara Pak. kita berdamai. Ya, matur suksma, Pak Dokter. Kalau boleh Ya. yang buat simpulan sederhana dari Pak Dokter, begitu ada masalah, ada bencana, pertama kita akan melakukan denial. Kita akan menolak, sebagai itu yang rasa sebagai wajar, itu sebagai basic kita sebagai manusia. Kemudian kadang-kadang karena kita menolak, kita akan muncul kemarahan, kenapa begini, kenapa begitu, dan kemudian kita mencoba melakukan bargain, tawar-menawar, kita mencoba melakukan penyesuaian. Setelah itu kita melakukan acceptance, menerima. Apakah terakhir kata kuncinya setelah itu, akhirnya setelah kita acceptance, kita melakukan menerima, apakah kemudian kata kuncinya adalah bisa yang terjemahkan sebagai bersyukur, Pak Dokter? Persis, Ji. Persis, karena ketika kita mencoba melihat ini sebagai penerimaan, maka ada 3 begini kejadian. Kita mempunyai ego, kita mempunyai pikiran, kita mempunyai kecerdasan jiwa. Kecerdasan jiwa, hati nurani kita. Kalau setiap kejadian kita lihat sebagai masalah, setiap kejadian yang hadir kita lihat sebagai masalah, maka yang bereaksi adalah ego kita. Ego kita yang bereaksi. Ketika ego kita bereaksi dalam bentuk flight, ya, kita akan mencoba melarikan diri dari kenyataan, denial dan sebagainya. Atau ketika kita mencoba melawan, ya, kita fight, bisa jadi kita akan fight dengan kecerdasan pikiran kita. Atau kita fight dengan ego kita, yaitu marah-marah. Itu kalau kejadian kita lihat sebagai masalah. Tapi begitu pikiran kita yang melihat kejadian yang hadir itu dengan kecerdasan pikiran, yang kita lihat adalah pelajaran. Ya, ketika virus ini hadir sebagai pandemi, pelajaran apa yang bisa kita lihat, itu yang kita petik. Sehingga dunia kesehatan akan mempelajarinya, ya, bagaimana menciptakan vaksin dalam tempo singkat. Orang-orang ekonomi akan melihat sebagai pelajaran bagaimana membangkitkan perekonomian dengan cepat di kemudian hari ketika mulai ada fase pemulihan. Kemudian yang daerah-daerah yang terdampak oleh keadaan ini kemudian akan melakukan pembelajaran apa yang harus dilakukan di kemudian hari atau saat ini untuk menjaga apa yang sedang mereka miliki. Jadi itu kalau kecerdasan pikiran menangkapnya sebagai pelajaran. Kita akan mempelajarinya. Ketika jiwa yang menangkapnya, ya, kecerdasan jiwa yang menangkapnya, kita akan melihat makna-makna apa yang dibalik ini sebagai pembelajaran bagi jiwa kita. Barangkali di sini kematian-kematian yang terjadi akibat pandemi ini mengingatkan jiwa kita bahwa selalu tidak cukup waktu di dunia ini untuk kita mempelajari. Sehingga kita diingatkan kembali untuk lebih banyak mengumpulkan bekal-bekal perjalanan jiwa untuk pulang nanti ke alam keabadian, dan bukan hanya mengumpulkan hal-hal duniawi yang kelak akan kita tinggalkan. Yaitu kalau kita menangkap pelajaran dari pandemi yang hadir ini sebagai berkah pelajaran bagi jiwa kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di situ baru muncul rasa syukur oleh penerimaan masing-masing. Ya. Pak Dokter, yang izin kompilasi lagi pertanyaan dari Pak Budiana Setiawan dan Pak Wayan Gel-Gel serta Pak Ida Bagus Pratama Kemenuh. Setelah kita bersyukur, setelah kita berdamai, tadi Pak Dokter jelaskan bahwa itu akan meningkatkan imun. Jadi apakah apakah indikator bahwa orang yang sudah berdamai itu, misalnya pertanyaan dari Pak Wayan Gel-Gel, itu orang yang bisa merupakan orang yang sudah damai, itu imunnya pasti meningkat dan juga secara spiritualnya juga meningkat, Pak Dokter. Itu pertanyaan pertama ya dari Pak Wayan Gel-Gel, dan sebetulnya pertanyaan senada juga dari Pak Budiana. Bagaimana orang yang OTG, apakah orang tanpa gangguan tapi dia sebetulnya mengidap, apakah itu juga artinya dia berdamai imun tubuhnya dengan COVID nih, Pak Dokter? Taris, Pak Dokter. Iya. Jadi begini, pernah ditulis, ya, pernah dibagikan bahwa dalam kehidupan ini, ketika seseorang sakit itu, hanya 10% penyakit pada manusia itu disebabkan oleh faktor fisik, faktor tubuhnya, ya, di dalam, atau faktor-faktor fisik di luar,
entah kimiawi, entah bakteri, entah benda-benda kecelakaan dan sebagainya. Hanya 10% kasus. Kemudian 25% itu disebabkan oleh faktor mental, psikis, mental. 15% disebabkan oleh faktor sosial. Dan 50% disebabkan oleh ketidaksiapan spiritual kita. Kenapa demikian? Spiritual itu kan ada kecerdasan, spirit itu semangat boleh, atau ada kecerdasan. Nah, kecerdasan jiwa dan kecerdasan batin bawah sadar yang ada di setiap sel-sel tubuh kita itu memiliki kemampuan untuk mengatasi keadaan beradaptasi, untuk melewati seleksi alam ini, beradaptasi lalu melakukan proses penyesuaian diri terhadap keadaan ini. Sayangnya pikiran kita itu sering sekali mengganggu. Pikiran stres kita sering sekali kemudian menciptakan persepsi-persepsi yang malah merusak sistem imun kita sendiri. Ya, dia merusak sistem imun kita. Karena kenapa? Karena dengan persepsi yang negatif terhadap sebuah keadaan, maka DNA kita akan mengalami perubahan-perubahan menjadi sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh pikiran sadar ini. Kalau dia stres, maka dia akan mempermudah tubuh ini untuk berdiam atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Ya, karena kalau dalam ini saya suka menyebutnya pikiran itu sebagai prajapati. Jadi dia penguasa dari seluruh sel-sel tubuh ini. Dia memberi perintah. Ketika dia stres itu seperti seorang presiden yang stres, seluruh rakyatnya kacau balau. Tapi begitu pikiran tenang, damai dan diam, maka tubuh kita, sel-sel tubuh kita dengan kecerdasan batin bawah sadarnya, ya, yang ada di setiap sel itu sebagai DNA, akan melakukan proses penyembuhannya sendiri. Contoh bahwa apa? Kalau kita terluka tangan kita, bukan pikiran sadar kita yang menyembuhkan. Tangan kita yang terluka itulah yang menyembuhkannya, menyembuhkan dirinya sendiri. Tugas pikiran sadar adalah membantu supaya lukanya lebih cepat merapat agar tidak ada darah yang keluar. Tapi kalau lukanya kecil, darah akan melakukan pembekuan sendiri untuk menutup luka itu agar tidak banyak darah yang keluar. Tubuh bisa melakukan itu dengan baik. Cuman pikiran kita yang stres, yang penuh ketakutan, yang penuh kecemasan, itu yang memperburuk keadaan. Ya, karena dia ordernya begitu. Ya. Seperti yang ceritakan tadi tentang tensi yang tinggi pada pasien yang umur 30-an tahun, yang gara-garanya ternyata hanya masalah dia putus sama pacarnya beberapa hari sebelum yang datang ke tempat praktek. Ya. Kemudian ketika diajarkan tentang karma dan reinkarnasi, bahwa memang sudah sedemikian hubungan dia dengan mantan pacarnya itu, tiba-tiba dengan ketenangan yang terjadi, tensinya langsung turun dari 170/140, yang kemarinnya 180. Ketika bertemu tiang 170/140. Di menit ke-10 tiang ajak bicara, dia tensinya turun menjadi 140/100. Di menit ke-100. Di menit ke-10. Di menit ke-20 tensinya sudah turun menjadi 120/80. Kenapa demikian? Karena pikirannya tidak mengganggu. Ketika pikirannya tidak mengganggu, tubuh tahu kapan menenangkan dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang pikiran inilah yang menyebabkan stresor-stresor seperti itu. Termasuk sistem imun juga akan menurun. Karena kortisol meningkat ketika kita stres, ketika kita cemas. Ya, makanya di Bali ada cerita, kalau ada orang melihat Lea, ya, dia matinya bukan karena Lea, dia mati karena dia ketakutan lalu berlari dan jatuh ke jurang. Nah, itu kira-kira analoginya. Jadi ketakutan kita yang berlebihan inilah. Bahkan tanpa kehadiran virus seperti ini pun, kecemasan itu adalah virus akal budi yang menyebabkan banyak orang mengalami penyakit yang disebut psikosomatik. Jadi fisiko itu mental, somatik tubuh. Jadi gara-gara pikiran yang cemas, yang terjadi adalah jantungnya sering berdebar, asam lambungnya meningkat, kemudian napasnya seperti sesak, merasa sesak, sehingga tarik napasnya mendalam sekali. Seperti begini. Kemudian tangannya gemetar, keringat dingin, sering pusing-pusing, vertigo dan sebagainya. Itu ternyata setelah diperiksa tidak ada apa-apa secara fisik, tapi dia mengalami kecemasan oleh ketakutan akan penyakit tertentu atau ketakutan akan kematian.
Yaitu contoh bahwa pikiran itu sangat-sangat berbahaya kepada tubuh ini. Karena pikiran yang salah dia seperti pisau keris yang tajam. Salah menyarungkannya, salah menggunakannya, dia bisa melukai diri sendiri. Nah, ini yang orang-orang Bali, kalau orang Bali sakit yang tak tersembuhkan seperti ini, dibawa ke medis tidak sembuh-sembuh, tidak jelas diagnosanya, kemudian dibawa ke Balian, dibawa ke dukun, akan terlihat dukun akan mengatakan niki dan joh-joh layah jak gigi. Ini tidak jauh-jauh lidah dan gigi. Lalu dia mencari orang-orang yang di dekat keluarganya mungkin dianggap bisa ngeleak. Padahal yang dimaksud tidak jauh-jauh lidah dan gigi itu artinya tubuhnya disakiti oleh pikirannya sendiri yang dipenuhi kecemasan. Itu bahayanya pikiran yang stres dan tidak berdamai dengan keadaan. Tapi begitu pikiran berdamai, apa yang terjadi? Kecerdasan tubuh kita, ya, kecerdasan tubuh sebagai ibu kita akan melakukan proses adaptasi, proses evolusi, sehingga dia bisa mengatasi keadaannya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu, Ji, dalam dunia medis. Ya, Pak Dokter. Ya. Ternyata ya. Setelah kita bersyukur, kalau saya yang boleh ambil kesimpulan, setelah kita bersyukur, pikiran kita harmonis, otomatis imun kita meningkat. Bisa dengan kalimat sederhana itu, Pak Dokter? Ya. Jika kita bersyukur, pikiran kita, yang membuat pikiran kita harmonis, dan astungkara imun kita meningkat. Kayak Pak Dokter. Karena gini, Ji, karena orang Bali itu sering, jadi orang Bali itu kan belajarnya dua. Belajar Dharma Weci, atau kita di Hindu Dharma Weci dan Dharma Sadu. Dharma Weci belajarnya ke Setra, Dharma Sadu belajarnya ke Pura sebagai tempat sucinya. Tujuannya sama-sama ngidupang idep. Jadi kalau di Pura kita ngidupang idep, pura-puranya ya idep-idepan gitu, idep-idepan. Tuhan hadir sebagai raja, kita siapkan tempat duduknya, kita siapkan makanan sehingga nanti kita berdialog. Di kuburan juga idupang idep. Jadi idep itu memang kekuatan manusia. Dari Triparamana, Bayu Sabda idep. Idep itu adalah kemampuan kita untuk menggunakan kecerdasan pikiran kita ini untuk kita idapkan apa kehidupan kita. Ya, ngidupang idep. Jadi apa yang kita ingin imajinasikan tentang kehidupan yang ingin kita mainkan. Dan ketika pikiran kita cemas, pikiran kita takut, ada setan di dalam diri kita ya yang menakut-nakuti, maka yang muncul di masa depan kita, di ruang dan waktu masa depan kita adalah imajinasi yang mengisi ketakutan kita, dan itulah yang terjadi. Tapi begitu kita gunakan kekuatan pikiran kita untuk berdamai dan memikirkan hal-hal yang kita inginkan di kehidupan masa depan kita, nanti, lusa, minggu depan, tahun depan, itu akan terjadi. Ini salah satu cara orang Bali, orang kita, semua orang sebenarnya bukan orang Bali, menggunakan kekuatan pikiran yang disebut kekuatan metafisika itu. Metafisik dengan ngidupang idep. Nah, jadi kalau pikiran stres, bagaimana dia ngidupang idep tentang kebaikan? Kalau pikiran cemas, bagaimana dia ngidupang idep tentang kesembuhan? Jadi kalau kita ingin melakukan kesembuhan, tentu yang kita hidupkan adalah idep tentang kesembuhan. Kesembuhan kita mulai dengan merasakan kebahagiaan saat kesembuhan itu terjadi. Kalau kita stres, kalau kita cemas, bagaimana membayangkan kebahagiaan atas kesembuhan? Sementara pikiran kita masih terbelenggu oleh ketakutan itu sendiri. Tidak ada orang bahagia dengan ketakutan, dengan kondisi ketakutan. Nah, kira-kira seperti itu kombinasi antara pikiran yang tenang dengan kemampuan ngidupang idep tentang kesembuhan yang akan diharapkan terjadi di masa depan. Nah, ketika seluruh bangsa Indonesia, seluruh orang di dunia ini menggunakan kekuatan pikirannya untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan, ya, bukan dengan marah-marah pada keadaan, tapi menggunakan seluruh potensi pikiran kita untuk berdamai dan menggunakan kekuatan pikiran kita ngidupang idep agar segera pandemi ini berlalu. Maka itulah kekuatan doa yang disebut doa kolektif atau doa bersama-sama seluruh dunia ini dengan kecerdasan semesta dalam diri kita. Kira-kira demikian, Ji. Terima kasih, Pak Dokter. Tiang izin melanjutkan pertanyaan sekaligus memperkenalkan Pak Dokter, salah satu pengelingsir Banjar Tiang, wakil kalian Banjar, yaitu Pak Ketut Muria. Selamat malam, Pak Ketut Muria. Malam, Pak. Matur Ya. semua. Siap. Pak Dokter Wayan Mustika, Tiang izin memperkenalkan beliau adalah pengelingsir. Salah satunya beliau adalah juga panutan Tiang sebetulnya. Yang menarik bahwa dari Pak Ketut Muria ini adalah Tiang jujur respect dengan beliau bahwa beliau ini suka pertama kali melakukan denial.
Jadi bukan begitu. Tapi sebetulnya yang beliau lakukan itu hanya untuk merendah, sebagai contoh kerendahan hati beliau. Misalnya, wah saya tidak bisa. Padahal beliau kemudian melakukan yang jauh lebih hebat daripada itu. Itu salah satu yang menarik dari gaya bahasa merendahnya beliau. Litotes mungkin kalau di bahasa Indonesia, yaitu merendah. Beliau ada pertanyaan, silakan Pak Tut Muria. Lanjut untuk pertanyaan yang beri kesempatan untuk bertanya langsung ke Pak Dr. Wayan Mustika. Nggih, Om Swastiastu, matur suksemo, Pak Wayan niki, Pak Dokter, tiang prajurit niki dikenalkan sampun jenderal gitu, rasanya kurang tepat, terlalu berlebihan. Mungkin secara fakta saja, jadi kita itu dalam kondisi seperti ini pastilah dikatakan oleh Pak Dirjen tadi bahwa ombak datang kita mesti menepi gitu. Dan ada juga yang simak tadi, kita mesti menerima saudara kita. Pandemi ini adalah saudara kita. Nah, kondisi saat ini memang pasti sangat amat sulit karena menepi itu membatasi ruang gerak kita. Di mana ruang gerak kita sehingga kita tidak bisa beraktivitas dan menghasilkan sesuatu seperti biasa. Dan kalau ini terus-menerus pasti kekuatan kita, daya tahan, segala macamnya akan dan kreativitas kita akan ada limitnya, gitu. Di mana kita masih ada tanggung jawab yang besar juga di pundak kita untuk bertahan hidup, untuk menghidupi banyak orang atau apalah, karena memang posisi kita yang menjadikan banyak yang berharap di pundak kita. Nah, selain menerima, akhirnya kita kalau pandangan saya mengikhlaskan. Jadi mengikhlaskan semua yang mestinya kita bisa lakukan, ternyata sekarang tidak kita bisa lakukan gitu. Tapi mengikhlaskan itu akhirnya menjadi kita tidak kreatif gitu, atau ruang gerak kita itu semakin terbatas untuk mengaktifkan itu. Nah, adakah trik-trik jitu sehingga kita bisa ketawa sendiri, kita bisa melakukan cinta, kita bisa bersyukur, berdamai dengan frekuensi tinggi, kata Pak Putu Saputro yang dengar, sehingga imun kita akan semakin baik dan bisa menerima saudara kita ini berlalu dengan secepat-cepatnya. Mungkin kurang jelas atau tapi ya yang tidak bisa berbahasa basa. Nggih, matur suksma. Matur suksma, Pak. Ya. Matur suksma, Pak. Ya. Pandemi ini salah satu cara alam itu untuk melakukan seleksi. Seleksi tidak saja terhadap tubuh, tapi juga pada pikiran, pada perasaan, juga pada jiwa kita. Penderitaan itu hadir untuk menguatkan memang. Ya, jadi di alam semesta ini memang demikian. Ya. Kalau kita ini pandemi COVID ini baru muncul, tetapi di alam liar sana, sekumpulan rusa akan selalu terancam oleh singa, hiena, jaguar, macan tutul, atau pemangsa-pemangsa lainnya. Ada serigala, ada anjing hutan, ada beragam pemangsa yang siap untuk memangsa mereka ketika mereka lengah. Tetapi apakah mereka mengeluh tentang itu? Tidak. Karena itu memang diciptakan sebagai sebagai komunitas untuk melakukan seleksi alam. Siapa yang kuat, dia akan bertahan. Nah, COVID ini hadir juga untuk melakukan hal yang sama. Ya, menyeleksi tubuh, menyeleksi pikiran dan perasaan. Ya. Pikiran kita yang melihat ini sebagai masalah lalu berdiam, ya, tidak melakukan apa-apa, tidak mencoba untuk melakukan hal lain untuk bertahan hidup, nah, berarti kita adalah bagian dari orang yang akan terseleksi di dalam urusan pikiran, dalam urusan ekonomi dan sebagainya. Itu akan terjadi. Lalu bagaimana kita akan bisa melewati seleksi alam ini, seleksi ekonomi, seleksi stresor ini bagi pikiran dan perasaan kita ini? Pertama yang tentu kita harus pikirkan adalah bahwa kita memiliki banyak sekali potensi dalam diri kita, banyak sekali.
Tetapi jarang-jarang kita memikirkan potensi-potensi lain dalam diri kita. Contohnya Tiang dulu. Ketika masa pandemi dulu, apa yang Tiang lakukan? Banyak hal yang bisa Tiang lakukan. Tidak sekedar untuk mencari pendapatan, tidak. Tapi untuk mengerjakan hal-hal lain yang dulu Tiang abaikan. Itu contoh. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Kita lihat apa yang dilakukan teman-teman kita. Ada teman Tiang, ya, Tiang punya anak, punya semacam anak lah. Karena dia lumpuh, satu keluarga itu, dua orang kakak beradik lumpuh tidak bisa ngapa-ngapain. Yang satu namanya Agus Setiawan, dia hanya bisa menulis dengan satu jari yaitu ibu jarinya. Dengan itu dia mencoba menulis buku, memberikan pencerahan, bahkan membangun komunitas cahaya hati. Hanya dengan itu. Yang satu lagi namanya Kadek Winda, ya, pernah nonton di Kick Andy dulu kalau pernah lihat. Itu sudah lama dia tidak bisa kemana-mana, bukan karena pandemi, memang tidak bisa kemana-mana karena kondisi tubuhnya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia lakukan dengan mengangkat tangannya, menguatkan tangannya dengan tangan ini. Lalu dia melukis lukisan gaya kamasan, kalau tidak kayak Ubud, gaya Gianyar itu dia lukis. Lalu lukisan itu dia jual untuk menghidupi keluarganya. Bukan hanya itu, dia juga pakai untuk menghidupi orang-orang yang membutuhkan. Ya, dia melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan walaupun tidak bisa kemana-mana, tetapi hanya dari rumah dia bisa melakukan itu. Nah, melihat apa yang dia lakukan itu sangat-sangat menyentuh perasaan Tiang, sehingga Tiang berpikir kalau dia bisa, kenapa Tiang tidak bisa? Dia bahkan tidak bisa kemana-mana jauh sebelum pandemi ini terjadi, dan kita baru tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melakukan apa yang harus kita lakukan dalam setahun ketika ada pandemi ini. Dan ketika melihat dia seperti itu, seperti ada rasa jengah dan termotivasi bahwa jika dia dengan kondisi itu bisa, kenapa kita tidak bisa? Betapa banyak kita melupakan bahwa kita mempunyai tangan yang bisa kita pakai untuk membantu kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau kita ingin mengerjakan sesuatu itu banyak sekali. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan tangan dan kaki kita ini. Dan banyak potensi-potensi yang terpendam yang mungkin kita abaikan sebenarnya dalam diri kita. Yang bisa kita lakukan, kita gunakan untuk ketika cara ini tidak bisa, kita gunakan cara lain untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita. Dan itu caranya. Sayangnya kadang kita enggan meninggalkan zona nyaman kita karena terbiasa dengan ini. Ya. Sama dengan orang Bali yang dulu bekerja sebagai sopir di pariwisata. Ketika pariwisata tidak ada, sebagiannya diam, tidak melakukan kegiatan apa-apa, sebagiannya kemudian melakukan hal-hal lain yang bisa dia kerjakan dengan mobil itu. Ada yang mengangkut barang-barang dari pertanian, kemudian dia jual ke kota-kota dengan mobil yang dia pakai. Dulu dia mengangkut pariwisata, dia sekarang mengangkut hasil pertanian. Dan dengan itu dia bisa hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa membantu orang-orang lain, bisa misalnya kita punya tubuh, kita bisa membantu tukang-tukang bangunan dan sebagainya, atau hal-hal lain yang bisa kita kerjakan untuk mendapatkan pendapatan daripada tidak sama sekali. Nah, keikhlasan atau kepasrahan sering dimaknai sebagai diam dan menyerah, bukan? Kalau diam dan menyerah itu namanya putus asa. Keikhlasan itu adalah penerimaan yang sama atas segala dualitas. Jadi mau baik datang, mau buruk datang, dia terima dengan cara yang sama. Itulah keikhlasan. Dan kepasrahan adalah diam ketika dia sudah melakukan apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Misalnya dengan kondisi COVID ini, apa hal terbaik yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan 3M itu. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan hal-hal terbaik lainnya. Sisanya kita serahkan lagi kepada kehendak semesta ini. Yang penting kita sudah melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, sisanya kita berserah. Itulah sebenarnya kepasrahan, bukan diam dan menyerah. Kalau diam dan menyerah namanya putus asa. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menggali potensi-potensi unggul dalam diri kita. Banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Nah, tapi tentu tidak bisa dijelaskan satu persatu potensi unggul. Tapi coba temukan. Pasti ketemu. Karena memang masa pandemi ini membuat kita mencari ke dalam diri kita. Hal-hal yang tidak kita kenali dalam diri kita, mungkin kita bisa kenali lagi di kemudian hari.
Kira-kira seperti itu, Haji, Pak Wayan.